Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang saya muliakan, marilah kita selalu memuji Allah, menyanjung Allah, bersyukur dan membesarkan Allah atas segala karunia, atas segala nikmat yang tidak akan mungkin dihitung dan dijumlah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung-hitungnya, tidak akan dapat menjumlahkannya. Hari Id yang berbahagia ini adalah termasuk nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Seperti telah kita ketahui, Ramadan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Sempurnakanlah rasa syukur kita atas segala nikmat ibadah dengan bergembira di hari ini. Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaknya dengan itu mereka bergembira, manusia bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari-hari kehidupan umat Islam bukanlah kehidupan yang sia-sia, bukanlah bayang-bayang yang berlalu tanpa arti, tetapi kehidupan ini adalah renungan, pelajaran dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah mengganti-gantikan siang dan malam, dan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Di tempat lain Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ja'alal laila wan nahar khilfatan liman arada an yadzakkara au arada syukura. Dan Allah juga yang menjadikan malam dan menjadikan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Kaum muslimin yang saya muliakan, bersama matahari yang terbit pada pagi hari ini, saya mengajak seluruh hadirin
untuk merenungi beberapa pedoman hidup yang kita perlukan sebagai warga negara Republik Indonesia. Termasuk pokok pelajaran yang harus diingat pada hari Id ini adalah menjaga kebersamaan, menjaga keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kaidah penting ini dan simbol agama ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. As-sawmu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal abha yauma tudahun. Puasa itu adalah hari kalian berpuasa, berbuka itu adalah hari kalian berbuka, dan adha adalah hari kalian berudhiyah, menyembelih hewan-hewan sembelihan. Kaum muslimin yang saya muliakan, salah seorang pemimpin umat Islam sekaligus ulama terkenal yang bernama Sahal bin Abdillah At-Tusturi, beliau pernah mengatakan, manusia akan terus-menerus berada di atas kebaikan selama mereka masih mengagungkan para pemimpin dan para ulama. Ketika mereka mengagungkan keduanya, Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi jika mereka menghinakan keduanya, pemimpin dan ulama, mereka telah merusak dunia dan akhirat mereka sendiri. Maka di tengah-tengah umat ada dua kelompok manusia yang wajib kita jaga supaya terjaga pula persatuan dan kesatuan mereka. Yang pertama adalah pemimpin. Adanya pemimpin di tengah manusia adalah anugerah dari Allah, dan terdapat hikmah besar di belakang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, pastilah rusak bumi ini. Tetapi Allah memiliki karunia yang dilimpahkan atas semesta alam ini. Karena itu hargai, muliakan pemimpin kalian, pemerintah kalian, penguasa-penguasa kalian, sebagaimana ini menjadi perintah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fid dunya, akramahullahu yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallahi fid dunya, ahanahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan orang yang telah Allah beri kuasa di dunia ini, Allah akan memuliakannya di hari kiamat nanti. Tetapi barang siapa yang menghinakan orang yang Allah beri kuasa di dunia ini, Allah akan menghinakan dia pada hari kiamat nanti. Tentu saja bukan hal terlarang memberi nasihat kepada penguasa, tetapi ketika ingin memberi nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah, sampaikan nasihat tersebut dengan jelas, dengan baik, langsung kepada yang bersangkutan secara pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aroda an yansoha lidhi sultan, fala yubdihi ala niatan, walakin ya'khudhu biyadihi, wa yahlu bih, wa in qabila minhu fadak, wa illa kana qad adda alladhi alaihi." Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, pemerintah, pemimpin, jangan dia menampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Tapi hendaknya dia mengambil tangan penguasa itu, lalu berdua-duaan dengannya. Sampaikan, kalau sang penguasa menerima nasihat kita, itulah yang kita inginkan. Tetapi jika sang penguasa, pemerintah, pemimpin kita menolak nasihat kita, maka kita telah menunaikan kewajiban kita. Menasehati pemerintah bukan dengan cara ribut-ribut, bukan juga dengan cara teriak-teriak di jalanan dan menzolimi manusia-manusia yang ada. Menasehati pemerintah juga bukan dengan membuat status-status di media sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang ini. Man doyako manzilan, au qata'a tariqan, au ada mu'minan, fala jihadalah. Siapa saja yang mempersempit tempat singgah seseorang, memutus jalan,
atau mengganggu seorang muslim, maka tidak ada jihad baginya. Kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, itu tadi kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang harus kita jaga di tengah umat adalah para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirona, wa yarham sogirona, wa ya'rif li'alimina." Bukanlah dari umatku orang yang tidak menghormati orang tuanya, orang yang tidak menyayangi anak-anak mudanya, dan tidak mengenali hak orang berilmu di antara mereka. Pada lisan ulama terdapat hujjah dan argumen dari Al-Quran dan Sunnah yang bisa menundukkan hati dan jiwa seseorang. Padahal jiwa seseorang kadang tidak bisa ditundukkan dengan pedang, tidak bisa ditundukkan dengan senjata, malah bisa ditundukkan dengan nasihat. Tetapi ketahuilah, bukanlah dari ulama siapa saja yang menjual ilmu agama untuk dunia yang hina atau menjilat siapapun di antara manusia. Bahkan para ulama membimbing umat untuk menjadi manusia terbaik dengan bimbingan ilmu mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dosa terbesar yang mengakibatkan permusuhan dan kebencian di dunia dan di akhirat juga membuat perpecahan di kalangan kita sebagai anggota masyarakat adalah dosa syirik atau kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan agar menjauhi jalan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Rum ayat 31 sampai 32, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ketahuilah hadirin sekalian, segala kesyirikan dalam bentuk berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk penghuni kubur, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, atau yang semisalnya adalah pembatal keislaman dan penghancur segala amalan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, jika kalian para nabi melakukan kesyirikan terhadap Allah, niscaya amal-amal kalian hapus, hangus, dan kalian tentunya menjadi orang-orang yang merugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, lihat bagaimana Allah mengingatkan Rasulnya, kekasihnya, nabi-nabi sebelum beliau, bahkan Rasulullah sendiri, kalau melakukan kesyirikan, amal ibadah mereka akan hangus. Padahal mereka adalah para nabi, mereka adalah para rasul, kekasih-kekasih Allah. Kemudian orang-orang yang melakukan kesyirikan diharamkan untuknya surga. Allah Ta'ala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka pasti Allah haramkan untuknya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Maka dari itu senantiasalah mengingat dengan baik bahwa kesyirikan adalah kebinasaan di atas kebinasaan, kehancuran di atas kehancuran. Na'udzubillah. Kemudian juga perlu kita ingat, termasuk di antara sebab permusuhan dan perpecahan di satu tempat, satu daerah,
satu negara bahkan adalah perkara mendatangi dukun dan paranormal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, lalu membenarkan ucapan mereka, sungguh dia telah kufur terhadap risalah yang diturunkan kepada Muhammad. Mendatangi dukun dan paranormal bisa menjadi sebab permusuhan, bisa menjadi sebab perpecahan. Maka tolong perhatikan hal ini. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ingatlah juga bahwa minuman keras dan judi adalah sumber permusuhan dan kebencian. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, mau offline ataukah online, mau sedikit ataukah banyak kalau terkait dengan khamar. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, kemudian berkorban, menyembelih untuk berhala-berhala, mengundi nasib dengan panah adalah kejelekan yang termasuk perbuatan setan. Innama yuridu syaiton wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah semua itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Innama yuridu syaiton an yuqiya bainakum al-adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan-setan itu mereka bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi, serta menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan ibadah salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, di antara masalah besar lainnya yang menimpa manusia zaman sekarang adalah kebiasaan mengadu domba, menebar kebencian, dan menyiarkan berita-berita dan hoax yang mengundang permusuhan. Padahal Allah telah mengingatkan kita, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang sangat pedih di dunia ini dan di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba, dia berbicara satu kalimat yang tidak dia perjelas, lalu dia terhempas disebabkan kalimat tersebut ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Id yang saya muliakan, tanpa terasa waktu terus bergulir. Bulan kemarin kita bergembira dengan hadirnya Ramadan. Hari ini kita telah berpisah dan kita telah ditinggal oleh Ramadan. Tidak ada yang mengetahui apakah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan. Dan seperti itulah hari-hari kehidupan ini. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang hadir, ada yang hilang. Tetapi yang pasti umur-umur kita terus berkurang. Ajal kita pasti akan datang menjemput. Dan kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa dan akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kamilah kalian dikembalikan. Karena itu hadirin sekalian, perbaharuilah, perbaikilah lembaran-lembaran kehidupan kita yang masih tersisa.
Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang berbahagia ini juga ada sejumlah kaum muslimin. Mereka menghadiri hari Id ini dengan linangan air mata, berliput duka, bertebar nestapa pada dirinya. Maka dari itu ulurkanlah tangan kebaikan kita, tuangkanlah dari ketulusan hati kita kepada mereka, saudara-saudara kita se-Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ini, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian mendapatkan pertolongan dan kelapangan rezeki kecuali dengan sebab memperhatikan orang-orang lemah di antara kalian. Mereka orang-orang lemah di antara sebab datangnya kelapangan, datangnya rezeki di tengah-tengah kita. Sehingga tolong diperhatikan. Juga jangan lupa kepada kaum muslimin di berbagai tempat, di berbagai daerah yang diliputi oleh berbagai kesedihan dan cobaan. Curahkan doa, beri bantuan untuk mereka supaya mereka dapat terobati kesedihannya, dapat teringani beban hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'do. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Khusus untuk kaum wanita, kaum muslimah, wanita-wanita yang beriman. Kecantikan hakiki bukanlah pada wajah, bukanlah pada jasad dan pakaian yang kita kenakan. Kecantikan sesungguhnya adalah ketakwaan hati dan akhlak yang dicintai oleh Allah dan juga oleh Rasul-Nya. Allah Ta'ala telah memuliakan para perempuan dengan syariat ini, memuliakan kaum muslimah dengan syariat Islam ini, memuliakan kehormatan mereka dengan apa yang diturunkan dari langit. Karena itu, janganlah kita mengikuti orang-orang yang senang merusak kaum-kaum wanita kita, kaum-kaum muslimah, mereka yang telah dimuliakan oleh Islam. Ingat kaum wanita, kaum muslimah, yang harus kita kejar adalah ketakwaan. Sebaik-baik kita adalah yang bertakwa. Tidak peduli apakah dia tua ataukah muda, cantik ataukah tidak, kaya ataupun miskin. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa di antara kalian. Karena itu, bertakwalah kalian wahai kaum wanita, bertakwalah kalian wahai kaum muslimah, dan jangan sia-siakan kehidupan kita bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, takwa adalah sebab kesejahteraan satu negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman, bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pun siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Seluruh kebersamaan dan kecintaan hanyalah bermanfaat di hari kiamat nanti dengan takwa. Al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, sahabat-sahabat akrab pada hari itu, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga yang namanya takwa itu penting, harus kita perhatikan betul-betul. Jangan pernah kita campakkan, jangan pernah kita buang, karena ketakwaan adalah modal kita di dunia dan di akhirat nanti. Terakhir, jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah. Di akhir khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua di atas kebaikan dan kebersamaan, dan menghindarkan kita dari segala musibah dan petaka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau menerima amalan-amalan kami, puasa-puasa kami, salat-salat kami, zakat-zakat kami, sedekah-sedekah kami, bacaan-bacaan Quran kami, iktikaf kami, dan segala amal solih yang kami lakukan di bulan Ramadan kemarin. Jadikanlah ya Allah amalan-amalan tersebut sebagai pembebas leher-leher kami dari api neraka. Ya Allah, jagalah seluruh pemimpin kami, pemerintah kami, pemimpin dan penguasa kami semuanya. Jagalah mereka di atas ketaatan, beri mereka kekuatan dan taufik dalam mengadakan kebaikan di negeri kami ini, serta senantiasalah bimbing mereka dalam koridor ridho-Mu. Rabbana fir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.